dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dan pemirsa, untuk lebih lanjut lagi kita akan membahas bersama dengan sejumlah narasumber yang telah terhubung secara sambungan virtual, diantaranya Herman Khaeron, anggota Komisi 6 DPR RI, dan Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Manajemen FEB UI. Apa kabar Bapak-Bapak? Salam sehat. Salam sehat, Susan. Baik. Salam semuanya. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan bergabung bersama kami di Investor Daily Talk. Saya mau dengar suara dari DPR terlebih dahulu. Mungkin Kang Herman, kita tahu tadi pagi sudah diresmikan Danantara, ini sudah dinanti-nantikan juga ya tentunya sama DPR. Nah, lantas tanggapan dari Komisi 6 sebagai salah satu mitra pemerintah terkait dengan keberadaan Danantara ini seperti apa? Karena kan Presiden mengatakan ini bukan hanya sebagai lembaga pengelola investasi, tapi juga menjadi instrumen pembangunan nasional. Seperti apa Kang Herman? Iya. Sebetulnya ini gayung bersambut ya. Pada waktu periode yang lalu saya juga di Komisi 6 dan memulai untuk membahas revisi undang-undang BUMN. Tentu bersama dengan Mas Toto juga kami mencoba awal dulu membahas dan melahirkan ide dan gagasan seperti super holding. Seperti di Singapura ada Temasek, ada Hasanah di Malaysia, ada beberapa negara yang ini dijadikan sebagai bahan pembanding untuk bagaimana kita membentuk badan pengelola investasi. Nah, pada sisi lain Pak Prabowo ternyata punya ide lebih besar dari apa yang kami pikirkan, yaitu untuk membentuk sebuah sovereign fund yang ini bisa menjadi berbagai fungsi selain pengelola investasi, tadi disebutkan menjadi agent of development. Bahkan saya berpikir adalah ini sudah memulai mengganti setengah dari alokasi anggaran belanja negara. Artinya memang ada paradigma baru dalam membangun bangsa melalui keberadaan Danantara ini yang menurut saya akan lebih akuntabel, lebih transparan, dan memenuhi asas-asas business adjustment rule gitu ya, yang ini akan lebih mendapatkan keterbukaan terhadap pengelolaan sistem keuangannya gitu. Nah, jadi pada akhirnya ya kami ketemu gitu ide dan gagasan sehingga bukan begitu cepat, tapi ya dalam waktu singkat ketemu dan kami dukung penuh tentu lahirnya Danantara karena ini ide besarnya Presiden Prabowo. Bagaimana ke depan ya kita sukseskan bersama. Nah, yang kedua, tentu ini juga sebagai sarana untuk bisa memperbaiki eksistensi dan keberadaan BUMN. Setengah BUMN kita bagus, tapi setengahnya kan juga dalam situasi yang kurang baik. Nah, oleh karenanya dengan Danantara yang selalu bahwa alasan klasik BUMN kekurangan investasi, kekurangan pendanaan, dan bahkan selalu bergantung kepada penyertaan modal negara, ini akan lebih profesional. Nanti dikelola oleh Danantara dan punya hubungan yang erat karena bagaimanapun dividen juga yang diperoleh dari setiap hasil usaha BUMN akan kembali kepada Danantara. Gitu. Baiklah. Lalu Pak Toto, apakah Anda memiliki pandangan yang mirip dengan apa yang disampaikan oleh Kang Herman bahwa tidak hanya sebagai lembaga yang mengelola investasi, tapi juga memiliki banyak dampak positif, agent of change, kemudian juga dapat memperbaiki kinerja dari BUMN yang ada selama ini. Seperti apa Pak Toto? Ya, saya kira ini keinginan Presiden Prabowo atau pemerintah ya, bahwa kemudian ke depan itu kontribusi BUMN itu bisa jauh lebih bagus begitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa indikator finansialnya kan, tadi seperti disampaikan Pak Herman, tidak seluruhnya BUMN itu dalam kondisi yang sudah sehat begitu ya. Ada juga masih beberapa yang kondisinya sakit dan lain-lain. Sehingga kemudian harapannya dengan di bawah pengelolaan oleh BP Danantara, kemampuan BUMN untuk bisa meleverage performance-nya itu dianggap nanti bisa lebih bagus. Kenapa bisa begitu? Ya karena baik undang-undang desainnya Danantara itu kemudian memiliki suatu hak otonomi yang jauh lebih luas ya dibandingkan dengan model rezim misalnya di bawah Kementerian BUMN. Karena waktu itu kan selain Kementerian BUMN juga ada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan atas suatu aksi korporasi misalnya. Kalau sekarang kan langsung ya di bawah BP Danantara ya. Nah, cuman yang lebih penting lagi ke depan menurut saya adalah bagaimana supaya kemudian praktek tata kelolanya itu ya, governance-nya itu juga bisa dikelola dengan lebih baik. Saya kira ekspektasi masyarakat adalah akan membawa bagaimana Danantara kemudian dengan dana pengelolaan aset yang luar biasa besar ini juga kemudian dikelola dengan cara-cara yang terbaik sesuai dengan standar EGCG yang ada ya. Maka untuk itu menurut saya
kedepannya baik secara organisasi, kemudian juga secara bagaimana orang-orang yang nanti akan memimpin Danantara itu yang sudah ditetapkan itu kemudian bisa memberikan semacam sentimen positif kepada pasar bahwa ke depan Danantara memang akan dikelola dengan cara-cara yang baik ke depannya. Baik, nah karena Pak Toto sudah menyinggung, saya jadi tertarik untuk membahas terkait dengan nama-nama yang sudah dinobatkan untuk dapat memimpin atau mengelola Danantara. Ada nama Rosan Roslani, Erick Thohir, Donald Askaria, bahkan Pandu Syahrir. Ini merupakan nama-nama yang sudah memiliki portofolio yang bagus ya. Tetapi mungkin dari Komisi 6 DPR melihat apakah memang ini sudah the right man in the right place. Seperti apa Kang Herman? Ya tentu tidak ada manusia yang sempurna ya. Pasti ada kekurangan dan kelebihan, namun ya trust ya, kepercayaan ini penting, membangun kepercayaan. Tentu Presiden lebih memilih kepada orang yang sangat dipercaya untuk bisa mengelola dana yang begitu besar. Apalagi kalau kemudian perputaran dari BUMN ini semakin memberikan kontribusi terhadap dividen, kan akan semakin besar. Apalagi kalau kemudian juga alokasi ditambah dengan investasi dari pihak-pihak lain yang turut serta untuk incas di Danantara. Oleh karenanya ya butuh sosok yang ini dipercaya oleh Presiden. Nah oleh karena itu menurut saya terlepas dari berbagai kekurangan kelebihannya, ya saya yakin Pak Rosan mampu, Pak Doni mampu, Pak Pandu juga mampu untuk bisa mengelola ini. Dan pada akhirnya sebetulnya sinergitas yang paling penting. Bagaimana pemilik saham 99% seri B yang dimiliki oleh Danantara juga bisa bekerja sama baik dengan Kementerian BUMN yang memiliki 1% saham Dwi Warna. Ini supaya apa? Supaya pada sisi lain pembinaan terhadap BUMN-nya bagus, kemudian Danantara tadi bisa menjadi agent of change, agent of development, dan bisa membiayai infrastruktur yang long term. Saya kira ini yang akan bisa saling mengisi. Selain daripada tentu nanti ada adjustment dari APBN kita sebagai government spending supaya ya saling mengisi karena ada pembangunan yang sesungguhnya ini visible untuk dilakukan melalui investment gitu. Tidak harus dengan APBN. Ini yang menurut saya nanti bisa saling mengisi. Mana yang memang purely ini adalah penugasan yang tidak memenuhi visibilitas, yang bisnis plan-nya tidak ekonomis, itu negara harus campur tangan di situ. Tapi sesuatu pekerjaan air minum misalkan untuk memenuhi kebutuhan air industri yang saat ini memang dikelola oleh pihak lain menjadi keuntungan, kenapa ini tidak juga digunakan untuk kita gitu. Apalagi ada keinginan Presiden untuk melakukan hilirisasi terhadap 26 komoditas yang endingnya adalah bagaimana membangun industrialisasi. Baik. Kita berharap memang keberadaan tokoh-tokoh yang sudah dipilih ini dapat saling mengisi ya, dan seperti kata Pak Toto, memberikan sentimen positif bagi pasar. Kemudian Pak Toto, super holding yang baru saja diluncurkan ini kan menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis. Kita tahu Danantara ini mengelola aset yang sangat besar, 900 miliar US dollar. Pertanyaan saya, bagaimana agar dapat memastikan pengawasan serta audit ini dapat terlaksana dengan baik ya Pak Toto? Ya, saya kira dalam undang-undang yang mengatur soal Danantara ini sudah cukup jelas lah di mekanisme pengawasan seperti apa begitu ya. Kan misalnya di situ ada nanti Dewan Pengawas ya yang terdiri atas Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan satu pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden ya. Menteri BUMN otomatis juga dia ex officio menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Nanti kemudian mereka juga harus lapor ke DPR misalnya untuk persetujuan terkait dengan soal bisnis plan-nya misalnya begitu ya. Dan kemudian juga DPR juga bisa menggunakan haknya, misalnya dia bisa mengundang auditor negara, BPK misalnya, untuk masuk melakukan penyelidikan apabila diperlukan misalnya kepada BUMN atau Danantara kalau dianggap tanda petik ada hal yang perlu diluruskan misalnya ya. Atau juga bahkan sebetulnya mereka juga harus koordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan ya, kaitannya dengan soal penetapan dividen, kaitannya dengan soal PMN dan lain-lain. Jadi dengan model seperti ini menurut saya pengawasan sudah relatif cukup luas ya, atau bahkan menurut saya kalau bahkan juga nanti dianggap terjadi penyelewengan di BUMN misalnya ya, atau di BP Danantara, saya pikir juga hak dari pihak aparat penegak hukum lainnya juga cukup terbuka ya. Saya kira tadi komitmen Presiden sudah cukup jelas ya, bagaimana supaya Danantara itu betul-betul bisa sangat transparan dan kemudian bisa diaudit juga sewaktu-waktu ya. Jadi dengan hal ini saya kira
ini menjadi cukup jelas bahwa pengawas itu bisa datang dari semua lini ya. Stakeholder semuanya bisa mengawasi lah, saya kira. Baik, kita harapkan juga itu dapat terimplementasi dengan baik ya. Namun kita harus jeda terlebih dahulu Bapak-Bapak, tetap bersama kami di Investor Daily Talk. Berbincang-bincang seputar dunia kreatif. Narasumber didatangkan dari Indonesia maupun mancanegara. Tarik macam-macam aja. Ya. Ada tarik apa saja di situ? Jadi kayak aku tuh malah yang tertantang, loh Indonesia itu nggak cuma Bali dan Jawa gitu kan, kenapa nggak perkenalkan lagi yang budaya-budaya lain? Saksikan VOA Creative Talk. Berita 1, bersatu menginspirasi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Investor Daily Talk dan kita akan lanjut ke pembahasan bersama dengan narasumber. Ada Herman Khairon dari Komisi 6 DPR RI dan juga Bapak Toto Pranoto dari Associate Director BUMN Research Group Lembaga Manajemen FEB UI. Saya mau ke Kang Herman lagi. Kang Herman, tadi sudah kita bahas ya terkait dengan Danantaranya sendiri, kemudian siapa saja sosok-sosok yang dipercaya untuk memimpin Danantara tersebut. Tetapi Kang Herman, kita tahu dari nama-nama yang sudah disebutkan tersebut ada nama Rosan Roslani dan juga Doni Oskaria yang saat ini juga masih memiliki jabatan di kursi yang lain, seperti diantaranya kursi jabatan Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Wakil Menteri BUMN. Nah, bagaimana menurut Anda terkait dengan dua jabatan yang masih dipegang oleh kedua orang ini setidaknya? Apakah ini akan berpengaruh dalam menjaga fokus untuk bekerja maksimal di Danantara, padahal satu sisi masih mempunyai tanggung jawab di tempat yang lain? Iya, sebetulnya dulu pada waktu pembahasan kami punya ide ya. Kan kalau Pak Rosan kan di atas ya, di Danantara. Kemudian kemungkinan besar kalau Mas Doni itu di operational, CEO-nya operational. Kalau Pandu di operationalnya investment. Jadi atau di CEO-nya investment. Jadi saya kira kan begini konteksnya. Danantara sebagai badan hukum milik negara, kemudian di bawahnya ada dua holding, yaitu holding investasi dan holding operasional. Yang tadi disebut bahwa Mas Doni itu ada di holding operasional dan Mas Pandu ada di holding investasi. Nah, dalam pandangan saya dulu sebetulnya ini jabatan ex officio saja gitu. Operasional ex officio adalah salah satu wakil menteri dari BUMN. Supaya apa? Supaya antara kebijakan, karena seluruh kebijakan terhadap korporasi di BUMN itu kan sangat tergantung kepada pemegang saham seri A gitu ya. Baik itu penempatan, pemberhentian, direksi, komisaris itu ada di Kementerian BUMN, termasuk privatisasi, kemudian konsolidasi, pembentukan anak perusahaan, pembentukan holding itu ada di Kementerian BUMN. Tapi pada sisi lain bahwa kebijakan financingnya sekarang ada di Danantara gitu. Nah, oleh karena itu ya dulu berpikir apakah bisa ex officio, sehingga juga kalau kita lihat memang Mas Pandu juga ex officio bisa ex officio di situ gitu. Nah, artinya bahwa konsep sekarang menempatkan dengan rangkap jabat pada jabatan yang sesungguhnya tupoksinya sama gitu. Baik. Posnya sama gitu, kecuali pada pos sebagai kepala Danantara. Kalau sebagai kepala Danantara memang agak berat jika kemudian harus merangkap sebagai Menteri Investasi, apalagi sebagai Menteri Hilirisasi gitu ya. Baik. Artinya memang ada tugas berat dan Danantara dengan pengelolaan aset yang begitu besar hampir 14.000 triliun lebih tentu juga sangat membutuhkan sosok yang fokus, yang kemudian bisa melakukan pengembangan, dan yang paling penting sekali lagi adalah bagaimana membangun trust dengan berbagai pihak pemilik investasi gitu, atau dengan negara-negara lain, dengan berbagai pelaku investasi di dunia. Ini yang penting karena trust ini memang sekarang menjadi harga yang sangat mahal. Betul. Oleh karenanya ini yang harus dibangun. Nah, oleh karenanya itu saya kira ya kehadiran Pak SBY, kehadiran presiden-presiden dan mantan presiden sebelumnya, mantan wakil presiden itu kan dalam rangka membangun trust gitu. Nah, inilah yang diharapkan memang ke depan, bukan hanya persoalan kemampuan dan kepemilikan modal yang membuat orang lain tertarik, tetapi adalah memang trust building. Baik. Adalah bagaimana kemampuan orang untuk percaya kepada Danantara ini.
Baik, lalu Pak Toto, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan adanya sosok yang rangkap jabatan, tetapi memang sepertinya agak sulit jika kita melihat begitu besar ya tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk dapat mengelola Danantara ini dan imbasnya kepada trust tadi yang sangat mahal untuk didapatkan dari dunia terhadap Danantara Indonesia. Seperti apa Pak Toto? Ya, saya kira mungkin ekspektasi dari market atau publik ya, bahwa pengelolaan kemudian BUMN atau investment negara lewat BP Danantara itu mestinya kemudian dikelola dengan sangat profesional oleh orang-orang yang juga kemudian bisa full time menjalankan pekerjaan ini begitu ya. Sehingga kalau tadi ada pertanyaan apakah rangkap jabatan Menteri Investasi dan juga Kepala BP Danantara itu kira-kira akan direspon positif atau negatif, saya kira nanti kita lihat saja dalam beberapa bulan ke depan ya seperti apa begitu loh. Karena kalau kita lihat misalnya benchmark juga di beberapa negara lain, di Temasek misalnya ya, kan itu betul-betul sangat otonom dan chairman-nya Temasek kan betul-betul memang mereka full time ya sebagai chairman-nya Temasek, tidak terikat dengan kepentingan birokrasi misalnya begitu ya. Sehingga harapan saya juga ke depan mestinya BP Danantara juga mungkin nanti ke depan akan dikelola oleh pimpinan-pimpinan yang memang bisa full time bekerja untuk pengelolaan BP Danantara ke depannya ya. Sehingga untuk rangkap jabatan saat ini mungkin sifatnya temporer begitu ya. Ke depannya mungkin Presiden punya kebijakan lain bagaimana supaya menumbuhkan ya kepercayaan dari semua pihak bahwa kemudian Danantara dikelola oleh pihak-pihak yang memang akan secara penuh waktu mengelola lembaga investasi dan pengelola BUMN sebesar ini. Baik. Kita akan nantikan seperti apa sebenarnya evaluasi yang akan dilakukan setelah Danantara ini dijalankan ya beberapa bulan ke depan. Bagaimana Presiden Prabowo akan melakukan perombakan mungkin yang bisa terjadi atas Danantara. Kita akan lanjutkan pembahasan tapi usai jeda yang satu ini tetap bersama kami di Investor Daily Talk.